Saudara, percayalah bahwa kita ini ada di akhir zaman. Kita harus bangun. Jangan kita tidur terus karena waktunya sudah semakin singkat, saudara-saudara. Ya, kalau kita dekat dengan Roh Kudus, maka kita akan tahu, saudara-saudara, bahwa waktunya sudah semakin singkat. Roh Kudus adalah oknum yang paling berpusat kepada Yesus, ya, berpusat kepada Yesus. Dia yang meyakinkan kepada kita bahwa Yesus adalah Mesias. Dia juga yang meyakinkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Saudara-saudara, ketika ini dikumandangkan pertama kali oleh Rasul oleh Yohanes Pembaptis, maksud saya, saudara-saudara, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Implikasi daripada bahwa Tuhan sudah mau datang adalah mari kita bertobat, saudara-saudara. Dan waktu untuk bertobat yang terbaik bukan kemarin, bukan besok, tapi hari ini, saudara-saudara. Sekarang waktunya bagi kita untuk bertobat. Firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan mengeraskan hatimu, jangan mengeraskan hatimu, saudara-saudara. Kita sangat butuh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, ya, kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, kita akan binasa. Kita akan jadi gadis yang bodoh, yang membangun rumah di atas pasir, saudara-saudara. Ya, kita perlu mengecek apakah kita ini orang-orang yang sudah siap kalau Tuhan Yesus datang. Ya, di dalam acara program kerja kemarin saya katakan, ya, di pembukaan saya katakan, saudara-saudara, ukuran keberhasilan daripada satu gereja bukan berapa jumlah baptisan, bukan berapa perpuluhan yang dicapai, saudara-saudara, bukan itu. Ya, setan sudah berhasil menyesatkan kita bahwa fokusnya adalah di kendaraan, bukan di tujuan. Saudara, ya, semua ini adalah kendaraan, ya, saudara-saudara, yang membawa kita ke dalam kerajaan surga. Tapi seringkali, saudara-saudara, setan membelokkan pikiran kita dari surga, dari Tuhan Yesus, ya, dibelokkan kepada apa? Kendaraan yang diberikan. Ya, setan berhasil selalu, ya, saudara-saudara, seringkali dia berhasil untuk membelokkan kita dari pencipta kita, dari Tuhan kita, dan kita lebih fokus kepada berkat yang dia berikan. Iya, saudara-saudara, hati-hati, saudara-saudara. Bahkan pelayanan bisa menjadi suatu ilah. Ya, kita tahu itu apa yang terjadi di akhir zaman di dalam Matius 7 ayat 22, ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bikin KKR demi namamu? Bukankah kami pergi menginjil demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami berdoa dan orang disembuhkan? Saudara-saudara, fokus kita seharusnya adalah kepada Tuhan. Ya, kenapa Tuhan memberikan pelayanan ini kepada kita? Itu hanya supaya kita bisa memiliki karakter seperti Yesus. Kenapa Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada saya dan saudara? Itu supaya saya dan saudara bisa memiliki karakter Yesus. Karena di dalam hukum Tuhan ada karakter daripada Tuhan kita, karakter Tuhan Yesus. Ya, seringkali orang gagal fokus, saudara-saudara. Ya, orang-orang yang mau jadi vegetarian, mau mengadakan kebangunan rohani, pembaharuan di dalam kehidupan. Mereka hanya fokus di dalam reformasi kesehatan supaya jadi lebih sehat. Saudara mesti ingat, kenapa kita mesti lebih sehat? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan, saudara-saudara. Karena kalau pikiran kita, ya, kalau badan kita tidak sehat, maka itu akan mempengaruhi daya pikir kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kalau kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, apa masalah yang terjadi? Saya dan saudara ya tidak bisa memiliki karakter seperti Yesus. Ini yang harus kita ingat, saudara-saudara. Kita mau ke surga. Untuk ke surga, kemarin saya sudah sampaikan, saya dan saudara hanya bawa satu hal ke surga. Apa yang kita akan bawa ke surga? Tidak ada yang lain. Rumah saudara dan saya harus ditinggalkan di atas dunia ini. Bank account kita harus ditinggalkan. Semua yang kita miliki di atas dunia ini harus kita tinggalkan, saudara-saudara. Yang ada hanya satu. Saya dan saudara harus memiliki karakter Yesus. Dan itu kita harus miliki sekarang, bukan waktu Yesus datang kedua kali. Terlambat sudah kalau Yesus datang pada kali yang kedua. Sama seperti 5 gadis yang bodoh pergi membeli minyak, saudara-saudara. Ya, dan ketika mereka pergi membeli minyak, datanglah
pengantin itu. Dan 5 gadis yang sudah siap, 5 gadis yang bijaksana, mereka masuk sama-sama dengan pengantin pria itu ke dalam ruang perjamuan kawin. Sementara yang bodoh kembali, mereka mengetuk pintu dan Tuhan jawab apa? Aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudara, apa yang paling penting, saudara-saudara? Yang paling penting adalah apakah kita memiliki karakter Yesus. Karena itu ukuran bagi setiap orang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika digambarkan di dalam buku Wahyu, Yesus berdiri di atas bukit Sion. Anak domba itu berdiri di atas bukit Sion dengan 144.000 orang yang menggambarkan orang-orang yang akan ditebus, yang akan selamat pada waktu dia datang kedua kali. Yang paling utama karakter daripada 144.000 ini, saudara-saudara, bahwa di dahi mereka tertulis nama Bapa, nama Allah, dan nama anak domba. Menggambarkan bahwa mereka memiliki karakter Yesus. Itu yang membuat mereka ada di sana. Itu yang membuat mereka menjadi milik Tuhan, saudara-saudara. Ketika Tuhan melihat kita dari surga setiap hari, Dia melihat saya dan saudara. Dia melihat karena saya dan saudara melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita memiliki karakter Tuhan. Saudara-saudara, ini yang paling penting. Ya, saudara-saudara, yang paling penting itu sebabnya, saudara-saudara, ukuran keberhasilan jemaat adalah, saudara-saudara, apa? Kalau saya dan saudara memiliki karakter Yesus. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Filipi dengan jelas mengatakan bahwa aku berdoa supaya kamu memiliki kasih. Saudara-saudara, ini yang terpenting, ya. Dan Nyonya White menekankan hal ini. Dia bilang setiap hari mari kita merenungkan 1 Korintus 13. Ya, 1 Korintus 13 adalah pasal mengenai kasih. Mari kita renungkan ini, saudara-saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Bayangkan kalau ada orang bisa berbicara bahasa manusia. Orang bisa berbicara 3 bahasa, 2 bahasa pun kita sudah luar biasa menganggapnya, saudara-saudara. Ya, apalagi kalau dia bisa seluruh bahasa manusia. Memang di sini sepertinya Rasul Paulus terlalu melebih-lebihkan, tapi dia mau menekankan satu poin yang penting. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, dan sekalipun aku ya bukan cuma bahasa manusia, aku juga dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat. Saudara, saya nggak tahu bahasa malaikat seperti apa, tapi itu menggambarkan bahwa ini orang betul-betul jenius. Kalau dia bisa juga bahasa malaikat, dan bukan cuma jenius, dia juga seorang yang rohani, ya, karena hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang saleh, Tuhan memberikan kehormatan untuk bisa berbicara dengan malaikat. Ya, Tuhan, kita lihat di dalam Alkitab, hanya orang-orang yang saleh yang Tuhan izinkan bertemu dengan malaikat, seperti Cornelius yang sudah kita pelajari, saudara-saudara. Iya, dan hanya orang-orang yang rajin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, bisa melihat makhluk-makhluk yang suci dan bisa berbicara dengan mereka. Saudara-saudara, kalaupun kita punya kesempatan yang luar biasa secara rohani ini, tetapi kita tidak punya kasih, apa yang disebutkan oleh 1 Korintus 13? Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, ini yang terpenting. Ukuran keberhasilan jemaat adalah, saudara-saudara, ketika jemaat itu saling mengasihi. Ya, walaupun saudara memenangkan 1.000 jiwa, tetapi tidak ada kasih di antara jemaat itu, maka tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya pelayanan ini. Tuhan akan berkata kepada saya dan saudara pada akhirnya, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Saya berdoa dan berharap, saudara-saudara, tidak ada satupun kita di sini yang akan mendapatkan pengalaman ini. Di akhir dari perjalanan kerohanian kita, Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai saya dan saudara mengalami hal ini. Ya, mari kita sungguh-sungguh berdoa ya kepada Tuhan supaya kita ini dari hari ke hari semakin memiliki karakter seperti Yesus. Ya, saudara-saudara, ini hal yang kurang ditekankan bagi saya. Ini usaha setan untuk menyesatkan orang-orang Advent. Ya, penekanannya di jumlah baptisan. Apakah ini tidak
gagal fokus. Ini salah fokus, saudara-saudara. Ya, ini hanya kendaraan yang Tuhan berikan. Di dalam buku penuntun pelayanan Kristen ini jelas. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan saya percaya itu. Karena Tuhan bisa memenangkan jiwa melalui batu-batu sekalipun, saudara-saudara. Ya, bisa. Tuhan bisa bikin batu-batu memenangkan jiwa. Kenapa? Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa melakukan apa saja, saudara-saudara. Ya, kalau burung gagak bisa diperintahkan untuk memberi makan, ya, memberi makan Nabi Elia. Kalau keledai bisa digunakan oleh Tuhan untuk menemplah Bileam, apa yang Tuhan tidak bisa bikin untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Tuhan tidak perlu bantuan saya dan saudara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, tidak perlu. Tetapi supaya saya dan saudara memiliki karakter seperti Yesus, memasuki kesukaan Yesus, yaitu memenangkan jiwa-jiwa, melihat jiwa-jiwa ini menyerahkan diri kepada Yesus. Ya, saudara-saudara, ini pekerjaan terutama yang Tuhan berikan kepada manusia, supaya saya dan saudara mengasihi Yesus, mengasihi jiwa-jiwa. Karena waktu kita mengasihi Yesus, mengasihi jiwa-jiwa, secara tidak sadar karakter Yesus mulai terbentuk di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ketika karakter Yesus terbentuk, Tuhan senang melihatnya. Ya, dia senang melihat ya buah-buah hasil daripada pengorbanan anaknya di kayu salib buat dunia ini. Saudara-saudara, ya, jangan kita gagal fokus. Semua pembaharuan yang dianjurkan oleh firman Tuhan, oleh roh nubuat, hanya punya satu tujuan. Hanya punya satu tujuan, saudara-saudara. Tujuannya adalah supaya saya dan saudara memiliki karakter seperti Yesus. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan telah menyediakan dua institusi, yaitu hari Sabat dan juga rumah tangga. Apa tujuan daripada hari Sabat dan rumah tangga, saudara-saudara? Enggak ada lain. Saudara, apa saja saudara kita lihat yang ada di jemaat hanya punya satu tujuan, ya, supaya kita bisa memiliki karakter seperti Yesus, supaya kita ya bisa mengasihi suami yang tidak mengasihi kita, supaya kita bisa mengasihi istri yang tidak mengasihi kita. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya? Tuhan Yesus yang bilang, bukan saya. Apa bedanya saudara dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang ateis, oh ya, saudara-saudara, mereka juga mengasihi orang yang mengasihi mereka. Orang Kristen harus lebih. Orang Kristen harus menjadi orang-orang yang mengasihi orang-orang yang membenci mereka. Itu sebabnya ketika kita menginjil, saudara-saudara, dan kita dibenci oleh orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan, kita akan dianiaya, tapi kita akan tetap mengasihi mereka. Itu tujuan Tuhan. Kalau saudara perhatikan ya khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, ya, dimulai dengan kata-kata berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang akan empunya kerajaan surga. Ya, saudara-saudara, ini langkah pertama, harus merendahkan diri. Dan kemudian ada 8 ucapan berbahagia, 8 langkah, saudara-saudara. Ini sebenarnya adalah tangga menuju kepada kedewasaan kekristenan yang sejati. Dan yang terakhir, ya, ucapan berbahagia yang terakhir, berbahagialah. Ini awal dan akhir sama upahnya kalau saudara lihat ya. Yang pertama katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah, saudara-saudara. Tidak disebutkan akan. Kalau saudara perhatikan yang lain ya, semua janjinya akan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena mereka akan dipuaskan. Ya, saudara-saudara, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara, kita lihat semua akan artinya akan didapatkan, belum didapatkan, nanti di masa yang akan datang akan didapatkan. Tetapi janji, ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya, karena mereka lah yang punya kerajaan surga, itu diberikan sekarang.
Sekarang tidak disebutkan karena mereka lah yang akan memiliki atau mempunyai kerajaan Allah. Tidak, tapi disebutkan sekarang kerajaan Allah dimulai di dalam hati saya dan saudara ketika Roh Kudus datang. Ya, ketika Roh Kudus datang di dalam hati saya dan saudara, kerajaan surga dimulai di situ. Ya, prinsip-prinsip kerajaan surga, kerajaan kasih karunia dimulai. Dan yang terakhir saudara-saudara, berbahagialah orang yang menderita, ya berbahagialah orang yang menderita oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Saudara dan saya harus menderita oleh karena kebenaran. Kenapa? Karena setan akan menjadikan saudara fokus penyerangannya. Itu yang terjadi walaupun saudara tidak bikin kesalahan. Tapi saudara akan dianiaya. Kenapa kita butuh penganiayaan ini? Mengapa? Supaya kita bisa memiliki karakter seperti Yesus, saudara-saudara. Yesus mencapai puncak karakter kasihnya ketika dia mati di kayu salib, dan ketika semua orang menghina dia, semua orang bilang katanya engkau anak Allah turun dari salib, maka kami akan percaya kepadamu. Katanya engkau menyelamatkan orang lain, tetapi dirimu sendiri engkau tidak bisa selamatkan. Engkau anak Allah turun dari salib. Mereka ludahi dia, mereka pukul dia, mereka cemooh dia, mereka bully dia. Semua yang bisa dilakukan, dilakukan kepada Yesus. Tetapi saudara, Yesus berdoa kepada Bapa. Apakah Yesus balas? Tidak, saudara. Yesus berdoa kepada Bapa dengan kasih yang luar biasa. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, ini karakter Yesus yang luar biasa. Karakter Yesus ini hanya dalam beberapa saat dilihat oleh pencuri yang di sebelah kanan. Pencuri yang di sebelah kanan tidak mendengarkan pelajaran Daniel dan Wahyu. Pencuri di sebelah kanan tidak mendengarkan 28 doktrin. Bukan berarti Daniel, Wahyu, 28 doktrin tidak penting, saudara-saudara. Bukan. Ya, tetapi perbuatan, perbuatan tingkah laku Yesus yang luar biasa di dalam penderitaan, di dalam badai kehidupan yang terbesar di dalam hidupnya. Dia penuh kasih. Di tengah-tengah digantung di kayu salib, saudara-saudara. Penderitaan yang luar biasa. Orang-orang yang jahat biasanya mengumpat, memaki, tapi Tuhan Yesus dengan penuh kesabaran, dengan muka yang penuh kasih. Saudara-saudara, dia tidak terpancing dengan provokasi kata-kata orang. Dia tidak terpancing dengan kejahatan orang, penganiayaan orang kepada dirinya. Sama sekali dia tidak terpancing. Kenapa saya dan saudara sering terpancing? Sering terpancing. Kenapa saudara? Karena kita tidak berserah sebagaimana Yesus berserah. Setiap hari dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan agar dia bisa memenuhi, melawan, melewati semua pencobaan yang setan akan berikan kepada dia karena dia seorang yang setia. Kalau saya dan saudara setia, saudara-saudara, kita akan menghadapi ujian setiap hari. Kita harus menyadari hal ini. Dan supaya kita bisa lewati, hanya satu caranya. Kita harus dibaptis oleh Roh Kudus setiap hari. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki karakter seperti Yesus. Ini fokusnya, Kenapa semua nasihat pembaharuan, gagal fokus oleh sebab apa? Kita akhirnya mengutamakan, mengilahkan semua pembaruan-pembaruan ini. Juga pelayanan kita bisa menjadi ilah kita, saudara-saudara. Hati-hati, jangan gagal fokus. Seringkali para misionaris, para pekerja Tuhan yang setia begitu sibuk dengan pekerjaan Tuhan sehingga mereka melupakan Tuhan daripada pekerjaan itu. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Jangan sampai kita gagal fokus. Setan tahu bagi orang-orang yang suka melayani apa masalahnya, saudara-saudara. Jangan sampai kita lebih mencintai pekerjaan Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Jangan, saudara-saudara. Jangan sampai kita begitu sibuk sehingga kita tidak punya waktu, sehingga kita menjadi Marta, bukannya kita jadi Maria.
Kita tetap harus duduk di hadirat Tuhan, duduk di kaki Yesus, karena disitulah ada kekuatan. Disitulah ada pembaharuan setiap hari. Disitulah ada hikmat yang diberikan untuk menghadapi segala pencobaan, untuk menghadapi segala penyesatan yang diberikan oleh kuasa kegelapan. Menjelang akhir dunia ini, dan Yesus segera akan datang. Setan akan melancarkan semua penyesatan-penyesatan yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, saya mau katakan ini, ya sangat menyedihkan bahwa kita gagal fokus, ya akhirnya penekanan kita bukan untuk memiliki kasih, padahal itulah sebenarnya pekabaran Yesus yang terutama, karena sebenarnya itulah fokus dari firman Tuhan yang terutama, saudara-saudara, agar saya dan saudara memiliki iman, agar saya dan saudara memiliki pengharapan, agar saya dan saudara memiliki kasih, dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Jangan sampai kita gagal fokus, tapi biarlah kita akan fokus bahwa semua hal-hal yang baik yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, tujuannya cuma satu. Cuma satu, saudara-saudara. Kenapa Tuhan berikan hari Sabat? Kenapa Tuhan berikan 10 hukum? Kenapa Tuhan memberikan kepada kita rumah tangga, saudara-saudara? Satu tujuannya. Dan kenapa Tuhan menyuruh kita pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Hanya satu tujuannya, supaya saya dan saudara memiliki karakter Yesus. Dan ketika kita memiliki karakter Yesus, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, maka kita akan dimeteraikan oleh Tuhan sebagai miliknya. Dan Tuhan akan melepaskan keempat mata angin. Ya, ketika saya dan saudara telah memiliki karakter Yesus, Dia akan datang untuk menjemput saya dan saudara, maka kita sudah siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini harusnya menjadi fokus kita, saudara-saudara. Ya, jelas kita harus menginjil, jelas kita harus melakukan reformasi kesehatan, ya, jelas kita harus mulai memikirkan cara hidup yang sederhana yang ada di desa, bukan cara hidup yang ada di kota, saudara-saudara, kota yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa, ya saudara-saudara, penuh dengan semua penghiburan duniawi, ya, kesenangan duniawi, semua ini ada di kota. Saudara-saudara, kita harus mulai melepaskan diri dari semua ini. Dan saudara-saudara, ya, ingat, jangan sampai kita salah fokus. Kita mau sampai ke surga, kita semua yang saya sebutkan tadi adalah kendaraannya untuk sampai ke sana, saudara-saudara. Ya, jangan kita fokus di kendaraan ini, akhirnya kita tidak sampai di tujuan. Ya, kita tidak sampai di tujuan. Kita punya tujuan untuk sampai di surga. Sampai di surga syaratnya saya dan saudara harus memiliki apa? Karakter Yesus. Karakter Yesus adalah mengasihi. Ini dia, saudara-saudara. Tidak ada orang yang sampai di surga yang tidak mengasihi. Surga akan jadi tempat yang sangat luar biasa. Bukan hanya karena itu adalah satu tempat yang tidak pernah dibayangkan oleh pikiran, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah diangan-angankan oleh hati manusia. Ya, bukan itu, saudara. Tapi surga akan menjadi tempat yang luar biasa karena kita akan bertemu dengan juru selamat kita yang penuh kasih, dan kita akan bertemu dengan umat-umat Tuhan yang penuh kasih, yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka akan penuh dengan karakter Yesus. Ini yang paling penting. Kenapa saya dan saudara membutuhkan Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah makhluk yang paling berpusat kepada Yesus. Dia juga memiliki karakter seperti Yesus. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh saling mengasihi, punya karakter yang sama, punya satu hati, punya satu tujuan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mereka adalah 3 oknum yang sangat berkuasa, sanggup untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita serahkan hidup kita. Yang perlu kita lakukan, mari kita lebih sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Itu saja, saudara-saudara. Dan izinkan Dia membentuk kita. Bagaimana Dia membentuk kita melalui kesusahan-kesusahan yang ada di atas dunia. Kenapa? Karena kedagingan kita terlalu kuat. Tanpa kesusahan-kesusahan ini, saudara, tanpa masalah-masalah ini, saudara, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi sama seperti Yesus.
Yesus memiliki karakter yang luar biasa karena dia adalah orang yang paling menderita di atas dunia. Ini yang dikatakan oleh roh nubuat, saudara-saudara. Dia orang yang paling menderita, artinya dia yang paling diserang oleh setan hampir setiap hari. Dia sangat menderita, tapi dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga di tengah badai kehidupan setiap hari, dia memiliki damai. Dan itu sebabnya Yesus juga dikatakan sebagai orang yang paling berbahagia di atas dunia ini. Oleh sebab di tengah-tengah badai kehidupan, setiap hari yang dia dapatkan, ya, oleh serangan-serangan setan, dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhannya. Saudara-saudara, masalah-masalah yang diizinkan oleh Tuhan adalah kasih karunia-Nya, sehingga kita akan menyadari untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain, saudara. Ya, kalau Yesus saja harus mengalami penderitaan, ya, kita yang mengaku sebagai pengikut Yesus, mengapa kita menolak untuk mendapatkan penderitaan? Ya, saking cintanya Rasul Petrus kepada Tuhan Yesus, dia mau menderita lebih daripada Tuhan Yesus. Kalau engkau disalib dengan berdiri, aku mau disalib dengan terbalik, saudara-saudara. Ya, karena kasih karunia telah mengubah hati Petrus. Dia bisa katakan itu. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita mengeluh ketika kita menghadapi kesusahan dalam pelayanan, dalam kehidupan? Ya, saudara-saudara, salah satu yang membuat orang Israel tidak dapat masuk ke tanah Kanaan karena mereka memanjahkan kebiasaan untuk mengeluh, untuk mengasihani diri. Saudara-saudara, ya, jangan mengeluh, jangan mengasihani diri. Itu adalah senjata yang ampuh digunakan oleh setan untuk menghancurkan kehidupan umat-umat Tuhan. Ya, kita adalah orang yang paling beruntung di atas dunia karena kita mengenal Tuhan. Ya, kita bukan orang yang patut dikasihani. Tidak, saudara, tidak sama sekali. Ya, jangan dengarkan bisikan setan itu. Dan saudara-saudara, biarlah dari hari ke hari kita akan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ya, saudara-saudara. Ya, dan sebelum kita akan berdoa lagi berdua-dua, saudara-saudara, ya, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, biarlah kecuran roh menjadi bagian kami melalui firman-Mu. Biarlah kami berfokus kepada Yesus saja. Pena Inspirasi menyatakan adalah baik bagi kami untuk menghabiskan 1 jam yang berharga dengan merenungkan kehidupan Yesus di atas dunia ini. Bapa, biarlah sepanjang hari ini kami bisa memvisualisasikan kehidupan Yesus ketika dia ada di atas dunia ini, terlebih bagian-bagian terakhir di dalam kehidupannya sebelum dia disalib. Bapa, biarlah kami akan selalu memandang pengorbanan Tuhan kami yang tercinta, Tuhan Yesus, yang sangat mengasihi kami setiap hari. Karena firman-Mu menyatakan, oleh memandang kami diubahkan. Kami rindu untuk memiliki kesucian. Kami rindu untuk memiliki kerendahan hati, kasih yang tak terbatas yang dimiliki oleh Yesus. Kami tak mungkin melakukan itu dengan kemampuan kami, Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan dicurahkan kepada kami, agar kami boleh memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami akan berdoa berdua-dua. Tuhan, biarlah janji-Mu menjadi bagian kami, berikan kami iman, berikan kami kesungguhan, berikan kami ketekunan. Ajar kami untuk berdoa ya Tuhan, agar kami mendoakan orang-orang dan tidak mendoakan doa yang mementingkan diri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita kembali akan berdoa berdua-dua di ya kelompok kita masing-masing, saudara-saudara. Ya, kalau ada yang mau menyampaikan permohonan doa di luar yang sudah disampaikan, silakan. Pendeta, Ya, Saudara Aan. tolong doakan istri saya yang lagi sakit. Oke, kita Ibu Elizabeth Kamulun. ya kita doakan Ibu Eli ya.
masih kurang sehat, kita doakan ya. Ada lagi yang lain? Tetap doakan Pak Pendeta tolong adik saya ya Pendeta ya. Oh ya, kita tetap doakan Ibu, Valentina. Kathy ya. Ya. Ya, oke, yang masih kurang sehat juga, eee, Pastor, tolong doakan mami saya, dia barusan dia dengar dengar pastor berkhotbah, dia bilang doakan mami katanya, doakan dia. Ibu oke. Elsia Limausu. Terima kasih. Ya, kita doakan Ibu Taliwongso ya. Oke, ada lagi? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Berry. Eh, Tolong juga doakan Opa LG Sendewana. Kemarin dia sudah minum jus pepaya dengan jeruk itu, tapi belum buang air besar lagi. Jadi tolong didoakan saja Pak Pendeta. Oke, Sama kita terus doakan Opa Sendewana yang sudah bisa buang air kecil, hanya belum juga bisa buang air besar. Tapi kita Ya. terus doakan saudara-saudara ya. Oke, terima kasih. Dan juga pembangunan dari gereja Morowali ya Pak Ya, Berry. benar. Terima kasih Pak Pendeta. So ingatkan lagi. Iya. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita akan berdoa berdua-dua ya di kelompok masing-masing. Pen, anaknya lucu sekali, Pen. Halo, Evan? Medi? Halo, Ricky, Medi? Kita berdoa ya. Lia ya, Lia atau Evan?